Rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika saya diundang ceramah daerah Sulawesi Selatan namanya Palopo. Itu kalau naik mobil kurang lebih 8 jam. Saya berangkat selesai ceramah takziah malam jam 10. Salah satu kelebihan yang Allah berikan saya, gampang tidur. Begitu naik mobil belum 10 menit saya tidur di barisan kedua. Tibalah di sebuah hutan namanya Kampung Kera. Hutan lebat. Tiba-tiba mobil itu jam 1 dini hari berhenti di jalan. Saya terbangun. Mana sopirnya ini? Ternyata saya cari-cari. Oh, dia kencing. Dia keluar dari sebelah kanan. Kencinglah ala kencing sopir. Tahu kencing sopir? Tengok kiri kanan aman. Masih ada 1-2 tetes, dia detek saja. Yang ketawa ibu, ini urusan laki-laki. Atau ada juga ibu-ibu suka kencing berdiri. Lu banjir. Cowok, Piki mengajarkan, kalau di tengah jalan kencing tidak dapat air, maka ambil daun 3 lembar. Caranya, pertama gosok begini, jangan kasih lihat ibu-ibu. Gosok pertama begini. Ambil lagi daun kedua, gosok begini lagi. Ambil daun ketiga, gosok begini. Jangan begini. Tambah kotor. Ketahui ini urusan lagi-lagi. Tapi bos, sebelum kau pakai itu daun, periksa baik-baik. Siapa tahu ada ulat gatalnya. Kau pulang kenapa bengkak? Turunlah dia. Oh, ternyata ini sopir kencing. Sudah, saya turun juga. Dia turun pakai dari sebelah kanan, saya turun sebelah kiri. Dan mobil yang dipakai itu mobil tinggi. Dan cruiser, tinggi kan nggak kelihatan saya kalau berdiri. Sudah, saya lagi kencing. Saya bayangkan, karena dia ini sopir tadi kan taunya dia tidur. Saya bilang sekalinya nih sopir dia tidak tahu saya turun. Bener pak, saya masih kencing. Tiba-tiba lari tuh mobil. Woi, kok tinggal saya? Apalagi sudah pergi tuh mobil. Tinggallah saya di tuh hutan sendiri. Baju dalam saya baju warna putih, sarung saya warna putih, songkok saya warna putih. Jam 1 dini hari, gerimis. Tidak ada mobil yang mau singgah mengambil saya. Saya tunggu-tunggu tidak ada. Baik yang dari Palopo maupun yang mau ke Makassar, tidak ada yang singgah. Begini, tidak ada yang singgah. Mungkin dia kira saya pocong. Baju putih-putih di tengah hutan. Saya berpikir, saya mau di tengah-tengah tahan begini. Saya takut, nanti dikira betul saya pocong. Ditabraknya saya. Masya Allah. Apa yang terjadi? Saya pikir, saya mau telepon. Semua mobil tidak ada yang singgah mengambil saya. Saya berharap ada yang kenal saya. Tidak ada yang mengenal saya. Ada lagi singgah anak muda. Jam 4 subuh. Saya pinjam HP-nya. Saya mau telepon sopir. Tidak saya tahu nomor HP-nya. Bener. Saya bilang kalau cerdas ini sopir, pasti kalau masuk waktu subuh dia akan bangunkan saya. Ternyata betul. Begitu azan subuh dia balik ke belakang. Ustaz, sudah masuk waktu subuh Ustaz. Mana Ustaz? Dia baru sadar tidak ada Ustaznya di belakang. Dia balik lagi mobilnya dan laju kencang. Jam 6.15 menit baru dia sampai di tempat saya. Dari jam 1 sampai jam 6 subuh. Basah kuyup saya sholat di pinggir jalan. Yang membuat saya jengkel, begitu dia tiba saya mau tempeleng, tapi saya lihat lebih besar dari saya. Kalau dia marah dia kalah, saya berkelahi ini. Diam saja saya, diam. Sampailah saya di kantor rumah jabatan wali kota Palopo. Saya turun, dia bilang wali kota, Pak Ustadz, bagaimana ceritanya kok bisa ketinggalan kopornya? Dalam hatiku dia bohong lagi nih sopir. Maka dia cerita ke wali kota bahwa kita kembali karena Ustadz lupa kopornya di masjid. Saya bilang bohong itu sopirmu. Bukan kopor dia lupa, saya dia lupa. Senang nih ibu kedengar saya menderita. Selesai itu, kemudian pulanglah saya. Datang lagi tuh sopir.
Selesai ceramah mau langsung balik. Datang lagi dia. Saya bilang sama wali kota, Pak Wali, saya sudah maafkan itu dosanya, itu sopirmu dia sengsarakan saya. Tapi saya tidak suka lihat mukanya. Sejengkel lihat mukanya. 6 jam saya disiksa di pinggir jalan. Tidak usah diantar saya. Syukurnya lagi, alhamdulillah, ditambah honorku. Saya bilang, kok bisa tambah Ustaz? Uang duka cita. Nah, apa pelajaran yang saya bisa ambil? Ternyata saya mengambil, beginilah nanti nasib saya kalau dikubur. Beginilah hidup kita nanti dikubur. Kita berharap anak doakan kita, ternyata tidak ada. Kita berharap ada keluarga yang mengirimkan kita doa-doanya, ternyata tidak ada. Samalah kita kalau kita dikubur tadi, saya berharap dari jam 1 siang malam, jam 1 subuh sampai jam 6 pagi, saya berharap ada yang mengambil saya. Saya merasa saya kondang ada yang kenal saya, ternyata tidak satu pun yang mengambil saya. Beginilah nasib kita nanti dikubur.